Hari ini bersama Pras Teguh. Halo Bang Radit. Seorang podcaster dan komedian. Asik. Kita mulai dengan mitos dulu. Oke. Untuk orang yang suka ngobrol, bikin podcast sehari 5 itu menyenangkan. Betul nggak? Enggak juga dong. Karena materi lo di stand up fest kan. Gue Iya kan? tahu. Kan gue nonton. Lu nonton? Iya dah. Kenapa? Gue nonton di stand up fest hari kedua ya? Apa Hari pertama. Hari pertama. Gue nonton di hari pertama. Ya itu lo bilang sehari 5 kali. Terus lo sampai masuk rumah sakit. Itu beneran gak? Enggak, itu punchline. Oh. Itu masa gue bronkitis gara-gara ketawa. Gua langsung insecure pas pulang kayak, lo iya emang iya gue ketawa bisa bronkitis. Cuman lo sehari beneran 5 atau pernah lebih dari 5? Kayak pernah 6 deh ya. Gila. Iya, pernah 6 gue. Sehari 6. Iya. Itu apa lu pulang celeng kah atau gimana cara dapetin bahan sebanyak itu? Pada dasarnya gue suka ngobrol. Bisa berjam-jam. Okay. Tapi lama-kelamaan kan ternyata ketika hobi jadi pekerjaan kan berubah ya. Okay. Terus di mobil tuh gue sampai nanya, tadi gue ngobrol sama siapa ya? Gitu. Oh iya? Iya tadi yang episode 3 siapa ya? Anjir siapa ya? Sampai lupa. Okay. Tim gue juga lupa. Siapa ya? Siapa? Jangan-jangan gak ada syuting. Jangan gak ada syuting, mau pada halu aja udah. Iya, jadi sampai lupa kita ngobrol sama siapa hari ini tuh sering banget. Podcast lo banyak banget berarti kan? Sekarang udah banyak beberapa gue kurangin. Tinggal goyang lidah. Goyang lidah. Titik kumpul. Roka Roma. Ya kasih paham bro. Itu aja. Banyak sih. Itu banyak sih. Tadinya ada apa lagi tuh? Kejar setoran. Noise. PWK. Kejar setoran kan gue sempat main. Yang tadinya mau naik angkot tapi angkotnya ternyata nggak bisa dinaikin. Iya betul. Terus sekarang nggak lanjut. Gue hold dulu. Karena capek. Padahal itu kan di tempat lo. Tetap capek. Oh. Tetap capek gue. Apa keputusan lo ini di hold, ini nggak di hold tuh dari mana? Biar energinya tuh tetap ada bang. Gitu. Okay. Karena jujur aja kadang gue kalau udah kebanyakan ngobrol suka skip gitu kayak dia ngomong apa tadi barusan? Dia ngomong apa ya Allah? Balikin pikiran gue gitu. Lo pernah nggak lagi ngobrol kayak gitu? Terus lo malah ngawang. Jadi lo nggak dengerin dia? Sering banget. Dia wah, terus dia terlalu semangat kan. Wah. Terus gue gitu. Ih apaan tadi tuh? Sorry apa? Nah gitu. Gitu gue. Itu karena udah kecapean. Karena kecapean. Karena kecapean. Makanya sekarang tuh sehari 2 atau 3 paling banyak. Kalau gue kan kalau misalnya ngajak ketemu orang ngobrol kayak gini tuh karena gue punya rasa penasaran aja gitu. Gue penasaran apa segala macam. Nah lo kan kadang di hire sama sebuah YouTube lah atau apa gitu kan sering. Atau company gitu kan untuk bikin podcast. Artinya itu kan penasarannya nggak inherent yang lo yang punya kan. Kadang-kadang tamunya juga mereka yang minta. Dari kan? mereka, iya betul. Itu gimana ngejaga supaya lo tertarik sama apa yang mereka omongin? Gue riset. Oh. Gua riset. Ini orang siapa sih? Kenapa dia begini? Pernah nggak setelah riset lu ngerasa kayaknya nggak asik deh nih? Sering dong. Sering jujur juga. Aja gue. Di sini gue jujur. Kayaknya nggak oke nih. Pas baca itunya, pas riset. Pas baca. Kayaknya nggak seru nih gitu. Terus ya beberapa adalah tim riset gue terus. Apa menariknya? Tapi ya udah pas udah on cam ya ternyata asik-asik aja. Pernah sebaliknya nggak? Pernah ada juga yang nggak tayang. Hah? Nggak tayang. Ada episode yang nggak tayang? Ada. Gara-gara nggak tayang. Gara-gara gua nanya 1 dia jawab 1/4. Oh gitu? Iya. Lu katanya sering bikin konten gini-gini ya? Iya bang. Kok iya doang? Gue pusing jadinya maksudnya iya gitu. Terus konsepnya begini kan gue enak sembari dia menjawab gue mikir pertanyaan selanjutnya atau dari pernyataan dia timbul pertanyaan baru gitu. Ini dia cuma ngomong iya bang, enggak bang. Ya. Lu nggak tahu itu kenapa? Apa memang dia orangnya kayak gitu? Apa dia grogi? Atau memang nggak pengen ada di sana? Mungkin grogi. Tapi biasanya tamu sama gua tuh 10 menit groginya bisa hilang.
Oke. Tamu 10 menit gue ajak ngobrol, habis itu biasanya hilang. Terlihat dari matanya ini, biasanya dari sini nih, pipinya nih. Kenapa? Itu kenapa tuh? Gak tau gue, sering banget tuh tamu gue. Gini? Iya, tapi pelan kelihatan banget tuh. Jadi gini bang, gue kerasa sama gue. Wah, ini orang lagi grogi, gitu. Oh itu pernah? Pernah, sering banget. Lo ngajak ngobrol, tapi dia Gue gini. ajak ngobrol, iya. Kan Gini. kelihatan di kamera dong ya? Kelihatan makanya. Lu tegang banget nih, santai dulu. Iya bang. Santai aja. Itu diedit apa dibiarin? Biarin aja. Beberapa ada yang dibiarin, beberapa ada yang diedit kalau udah parah banget dia. Sampai dia yang nggak bisa jawab pernah. Nggak bisa jawab karena? Ntar bang. Aduh, sampai begitu dia. Oh. Santai dulu, minum dulu. Udah ajak ngobrol aja. Berarti memang karena tidak terbiasa depan kamera, atau karena ketemu elu, atau Mungkin karena apa? nggak terbiasa sama kamera juga karena nggak pernah podcast, atau mungkin sering nonton gua terus takut pertanyaan gua aneh-aneh mungkin ya. Pernah nggak ada yang mau podcast sama lo terus jangan nanya yang aneh-aneh ya, atau udah curiga duluan sama lo gitu? Sering. Oh. Sering. Pras nanti jangan tanya ini ya. Tetap gua tanya. Terus dia ya udah nanti minta diedit. Iya. Kayak Wika Salim kemarin tuh. Oke. Oh, jangan bahas hidung gue ya, kata dia. Terus ya udah ntar gua pelan-pelan lah masuk ya gitu. Terus dia malu sendiri. Hidung lu lagi bagus banget tadi. Karena lo juga penasaran juga ya kalau kenapa nggak mau dibahas hidung Iya, nih. gitu. Gue ini nah, gue Betul. dikit-dikit gue coba masuk kayak gimana deh gitu. Iya gitu. Kecuali keluarga juga ya sensitif. Nah itu benar-benar gua tahan. Tapi kalau kayaknya ya elah sepele deh. Masa nggak boleh sih gitu. Oke. Ntar gue cari celahnya masuk di situ. Pernah ada yang tiba-tiba minta dimasukin ke podcast lu nggak? Orang random aja kayak, bang aku punya cerita nih. Banyak. Banyak. Itu nyebelin apa gimana tuh? Banyak banget sampai ada yang bang, gua habis terlilit pinjol nih. Oke. Tolong undang gua banyak cerita. Tapi Oke. 10 juta ya kata dia. Langsung minta bayaran anjir. Banyak bang, banyak banget. Banyak banget kasus cerai. Oh. Kasus cerai Ini bukan KDRT. non public figure nih. Non public figure. Oke, dia cerai aja terus pengen Iya, cerita. dipukulin sama panci, apalah segala macem, merek pancinya ketinggalan di pipi, banyak lah bang. Iya begitu. Nggak beneran? Iya begitu. Jadi saya ini hancur sama suami saya. Ke Denny Sumargo dong, jangan ke saya. Iya. Seru ya. Ternyata itu mitosnya ya, bahwa nggak selama yang kita lihat di depan kamera itu enak-enak aja ya. Kadang lo ada capeknya, kadang di luar podcast juga lo ditawar-tawarin tamu yang lo nggak ngerti kenapa dia harus datang ke tempat lo, minta bayaran 10 juta gitu ya. Betul, karena tidak semua bisa kita telan mentah-mentah bang. Oke. Karena menurut gua, ih muka lu jangan gitu. Kenapa nih, mau keluar apa nih? Kenapa tuh? Iya karena kan kita baca. Oke. Karena kita telan mentah-mentah kan nggak bisa sembarangan. Harus kita baca dulu nih orang siapa, value-nya apa, Bener. insight yang bisa kita ambil apa. Harus pikir masak-masak. Harus pikir masak-masak. Iha. Mitos atau fakta nih? Komedian yang lucu pas podcast di kehidupan nyata juga pasti lucu. Iya, biasanya begitu. Biasanya kalau podcast lucu, kehidupan nyata juga lucu. Yes. Oh. Gua setuju itu. Yang beda panggung. Kalau komedian di atas panggung, di bawah panggung biasanya orangnya biasa aja. Yes. Contohnya Ridwan Remin menurut gua. Kenapa Remin? Kalau Remin kan di atas panggung lucu banget tuh. Di bawah panggung dia emang jadi lu pernah lihat emot batu gitu dia. Iya sih. Iya, gue pernah kerja bareng Remin, emang orangnya gitu sih. Betul. Dia gini diem gitu. Masa lagi Itu kerja Remin gitu? kan? Iya. Dia ngapain? Lo kenapa? Aku emang introvert banget. Kayaknya gue juga tapi nggak gitu deh. Gitu lah. Iya Remin. Itu salah satunya. Oke, lo pernah dapat ekspektasi yang salah hanya karena podcast lo seru nggak? Lo kan anaknya seru banget nih, terus suka ketawa kalau orang cerita. Orang ketemu di kehidupan nyata kayak kok nggak sesuai ekspektasi gua gitu. Pernah beberapa kali ya, mungkin di jalan orang, mungkin gua lagi Capek atau capek apa? gitu ya. Terus minta foto, udah foto, yang pusing tuh minta ganti gaya bang, gitu. Minta ganti gaya? Iya misalkan gua udah ganti gaya bang, gimana anjir?
Set. Yang lain Lagi, bang, yang lain gitu. Yang heboh. Gue jambak dong, tak. Nah itu gue biasanya kadang gue nggak mau ganti gaya. Ya udah bro, langsung aja bro. Iya. Nggak asik ternyata. Iya. Nah tuh gue tuh kepikiran pasti di mobil. Dia ngomong gitu. Iya. Yang bener. Ih nggak kayak di podcast kata dia. Dia ngomong gitu langsung. Iya. Terus, asik. Ayo lagi foto. Gue bilang. Capek ya? Capek bang. Capek sih. Iya. Capek. Lo harus dituntut jadi orang di depan layar. Padahal lo kan nggak 100% kayak gitu juga kadang-kadang kan. Dan gue selalu mau diajak foto. Karena terakhir almarhum nyokap tuh bilang kasih aja karena 1 menit bisa keinget sama dia seumur hidup. Oh. Jadi ya gue kasih. Tapi jangan ganti gaya terus dong. Lo yang ingat sampai hari ini lo ingat. Ingat terus gue. Lo ingat terus kan orang itu kan. Gue masih inget waktu lo main ke rumah gue, lo mau bilang ini dulu banget nih, lo mau bikin konten Padang. Baca Parui. Ya, lo bilang kalau pakai bahasa Padang gimana bang, apa segala macam. Terus lama nggak kedengeran, tiba-tiba lo ada di PWK. Yes. Ya kan. Nah pecah dari situ tuh pak. Iya ya kan? betul. Rame dari situ kan. Banget. PWK rame dan sampai sekarang lah lo podcast lo banyak dan lain-lain. Lo tahu momen dimana lo udah mulai breakthrough-nya itu pas momen apa? Lo inget gak kayak kena nih gue nih, pecah nih gue. Pas di episode yang mana di PWK atau pas lo habis ngapain? Ada nggak? Episode mana gue itu yang ngerasa rame ya? Karena lo ngerjain itu kan pasti nggak kepikiran kan? Ini kepikiran. Ini akan mecahin karir gue? Nggak dong? Iya, nggak kepikiran karena selama ini gue bikin kan, ya nggak tapi des gitu. Oke. Apa jadi tuh ya, maksudnya itu? Iya. Nggak der tapi. Aduh kok gue kayak Bel ya barusan ya. Lewat udara nular sih. Lewat udara memang nular sih. Gue habis podcast sama Ebel pas pulang gue juga kayak gitu gue. Nggak tahu gue kenapa. Lewat udara itu. Gue ngerasa kayaknya setelah season 2 PWK itu tuh mulai naik karena grafiknya progresnya tuh pelan bang. Nggak langsung berapa video langsung naik gitu enggak. Jadi dari 200.000, 300.000, 400.000 sampai titiknya 1 juta. Abis itu kayaknya yang pecah tuh Salma ya? Apa atau siapa ya? Episode bareng Salma. Kayaknya deh. Oke. Gue lupa. Kayaknya Salma tuh cukup membekas sama gue karena sampai di 10 juta viewers. Itu kan lo cerita ke gue, lo ngedit juga kan? Iya. Podcast itu bantu kan? juga buat ngasih insight. Kasih dong ini, kasih dong. Yang pala digedein apa segala macam. Iya. Kan biasanya kan podcast nggak ada tuh begitu-gitu. Oke. Kasih aja biar makin lucu. Nah itu pecahnya di situ gara-gara lo juga ikut terlibat di kreatifnya kan? Betul. Termasuk set juga orang kan biasanya keren gitu. Apalah ya. Kayak lu nih gini, mantap gitu kan, polos. Ini gak ada apa-apanya. Ini mah gak ada apa-apanya. Nah gue malah gak bisa tuh. Wah kosong banget bro gitu. Bener. Gue malah sebaliknya gak bisa. Belum malah sebaliknya gak bisa. Di Discord gue ada yang membership YouTube kan. Orang suka ngasih saran apa segala macam. Kasih apa kayak bang gitu. Iya bang, ramein bang. Gak bisa gue anaknya gak bisa gue. Gue di rumah gue juga semua polos. Kan foto keluarga aja gue gak mau pasang gue di rumah. Gak ada foto keluarga? Gak mau gue. Karena ya ngapain gitu kan, si Anissa bilang taruh foto keluarga biar ada pajangan. Gue nggak suka, gue suka semua rapi. Buat apa? Terus dia ngomel-ngomel lah, biar kamu ingat sama keluarga kamu. Ya gue setiap bangun tidur yang gue lihat kan lu gitu kan. Gue nggak yang pas gue bangun siapa kamu? Iya kan? Iya kan? Iya sih maksudnya. Berarti di rumah tuh banyak polos aja? Polos aja. Polos aja. Sampai akhirnya dia pinter sih. Anissa beli kulkas. Kulkasnya ada LCD-nya. LCD-nya dikasih foto. Kulkas ada LCD? Iya. Kulkas ada LCD? Betul. Ada. Hah, gimana itu? Ya jadi kulkas. Kulkas ada LCD. Ada LCD. Ada foto di dalamnya. Iya, LCD-nya bisa kita ganti kulkas macam. itu. Di kulkas itu. Kulkas apa bang? Aduh, ada lah mereknya lah. Lo mau pasang nggak kan? Kali Foto Ebel. Tapi sekarang kulkasnya udah nggak ada sih. Cuman dia sempat ditaruh, terus ada muka foto keluarga gitu. Terus gue mau protes jadi nggak bisa kan, katanya tembok nggak boleh. Jadi gue di kulkas. Malah di kulkas pada itunya. Nah gue nggak suka. Makanya gue suka set gue polos, nggak ada apa-apa. Di rumah pun juga kayak gitu. Di mobil gue nggak pernah denger lagu. Iya bener. Bang. Hah? Nah ini nih. Kenapa nih ini nih? Kayaknya lu ada sesuatu deh bang. Maksudnya
Wah, itu udah Ada kelainan. sesuatu apa? Itu udah kelainan sih. Kelainan apa? Lah, Kelainan? maksud gua, masa lu denger aspal? Masa lu denger deru aspal gitu? Itu lu nyaman? Gua nggak nyaman, Bang. Nyaman. Deng deng. Deng deng. Nyaman. Di MBZ lu kacau itu pasti. MBZ itu apa? Hah, MBZ lu nggak tahu? Apa tuh MBZ? Yang ke Bandung tuh. Yang ada jalan layang ke Bandung tuh. Deng deng. Deng deng. Namanya MBZ? Deng deng. MBZ, Bang. Oh. Bang, kalau seandainya di jalan lihat, Bang, jangan tidur gitu. Lihat tuh. Oh, ini MBZ gitu. Ini MRT gitu. Soalnya kalau di mobil ada lagu, lu jadi nggak bisa ngelamun kan? Justru gua karena ada lagu, Heeh. gua bisa melamun. Contoh Ikdiktaf lagu ya. Ikdiktaf. Apa? Hah? Idiktaf. Itgiktaf. Nah, Itgiktaf. itu. Semua bersandar kepadaku, aku bersandar ke siapa? Oh, Ada lirik lagu. Gue nangis, Bang. di di mobil. Di mobil. Nangis gua. Gue bisa nangis tanpa ada lagu. Masa lu denger aspal nangis? Ya kan ngelamun, Masa lu denger aspal? Gue ngelamun gini. Gak, abis nonton film sore, udah nonton lu? Belum. Ah itu juga sedih Itu banget sedih. kan. Aduh itu. Lu harusnya kan pas lu nonton nangis. Iya. Kenapa lu harus di mobil dengan kena aspal? Belum sore. Gila. Kacau sih, Bang, lu, Bang. Ah enggak, iya. Emang Iyalah. pada denger lagu di mobil? Dengar kan? Gua nih kalau seandainya keluar nih dari studio lu nih, set masuk kemana gitu, nggak ada kesenian nih, Bro. Kalau udah nggak denger lagu nih, nggak ada kesenian nih, Bro. Selalu gue bilang sama dia. Harus gitu. Harus minimal musik apa kek? Kayak gini. Di mobil dengerin lagu. Satu mobil ada banyak orang dong. Iya, Kan selera musik orang berbeda-beda. mobil gua. Gak bisa. Iya bener sih. Iya bener sih mobil lu. Mobil gua capek habis podcast. Gak bisa. Oke, Lu ini- nonton ini tadi. pilihan gua nih. Iya, dengerin pilihan lo gua. mau nggak mau Bener. harus dengerin. Harus denger lagu Jawa. Oke. Pada semua orang Padang di dalam. Deni Cakna, Deni Cakna. Ya. Pokoknya terserah lu lah ya. Iya. Bener juga sih. Iya. Bener juga sih. Lu masa nggak pernah denger lagu lu sendiri? Oh iya, denger lagu sendiri. Buat dicatat kan, ini kayaknya kurangnya ini, kurang. Tidak dong. Maksudnya lu habis mixing, mastering. Tolong dong denger lagu gua di mobil. Kayak Timun Jelita. Iya, Timun Iya kan? Jelita. Bikin oke. single baru. Heeh. Masa lu nggak ngulang-ngulang dengernya di mobil? Gua tuh begitu. Abis gua mixing, mastering lagu gua, selalu di mobil tuh bisa 3 hari lagunya itu aja. Buat dicek kan? Buat dicek. Ya udah sama, gue juga. Di mobil juga. Iya, tapi kalau udah dicek, ya udah gitu. Iya. Abis itu gue udah nggak denger lagi juga. Cuma Timun Jelita doang. Maksudnya apa tuh? Nih, misal Timun Jelita abis di mixing, mastering. Lu keluar dari rumah, naik mobil, lu dengerin lagu Timun Jelita nggak? Dengerin lagu Timun Jelita buat dicek. Iya. Apa yang kurang, apa yang enggak. Iya, di mobil. Di mobil. Nah, setelah itu nggak dengerin lagu apa-apa lagi? Setelah gue kasih revisi gue, notes gue habis itu udah. Gue nggak denger lagi. Oke. Hanya buat ngecek aja. Emang perlu dicek nih, Bro. Gue denger lagu pun juga karena gue riset. Ah, Misalnya gue mau denger lagu indie-indie Korea. ya, Karena gue lagi nyiapin single baru buat Timun Jelita. baru lu dengar. Baru gue denger referensi apa segala macem, buka chart, dengerin tiap hari. Oke. Di mobil itu kadang-kadang denger, tapi di HP gue. Di aneh. Masa nih Kenapa? mobil ada speaker. Iya. Alphard terbaru gue lihat itu, Bro. Itu kan Iya. speakernya enak ya? Ada berapa speaker itu enak? Iya itu surround. Pas dia salesnya bilang Iya. juga surround. Surround itu kan. Tapi kan lebih deket ini. Nggak gimana sih? Meleset. Gimana sih? Nah. Nggak speaker di mana? Speaker kan di sini. Iya. Surround kan? Iya. Berarti muter dong. Muter. Ya berarti lebih deket ini dong. Tapi kan sebelah doang kuping lu denger. Ya udah sih. Ya gini lah, gini. Ini nih. David itu pernah semobil kan? Ini AE gue pernah semobil sama gue. Driver yang ngeliat di spion. Pak, saya besok resign. Enggak, tapi bener. Lo pernah ikut gue ya? Waktu kemana sih? Ya sering ya. Gue kalau denger di HP kan? Iya, nggak pernah pakai speaker mobil. Iya. Gua nggak tahu apakah feeling lu kuat banget dengan musik gitu kan. Kita kan harus dua-dua nih kan. Tahu gitu. Kadang kita naruhnya di right atau Iya, left stereo, gitu kan. stereo. Stereo iya kan. Ini
Kayak kurang nih yang sebelah kanan. Dia kan dengar sebelah kiri. Enggak, kalau itu kan gue pakai headset. Oke. Kalau gue ngecek stereo. Iya, Tapi di mobil juga. Emang aneh ya? Aneh dong bang. Aneh. Iya. Gua kalau abis podcast ketemu tamu yang kurang, Oke. puter lagu metal. Biar kekesalan gue lepas. Dia nggak jawab. Gitu. Berarti lo harus berpura-pura happy terus ya di depan kamera ya? Iya Enggak juga bang. Enggak juga. Gua Pernah nggak lu marah gitu? tidak pernah. Oke. Gue mencoba buat masuk ke tamunya selalu. Oke. Gue selalu mengimbangin emosinya sampai mana, energinya sampai mana. Kelemahan gue nggak bisa nge-push ketika dia memang mungkin happy-nya seginilah gitu. Gue push untuk dia lebih lagi nggak bisa. Jadi gue harus ngimbangin. Makanya kadang kok podcast ini agak sepi ya. Tamunya kurang. Gue udah nge-push, gue ketawa ini segala macem. Ternyata nggak bisa, ya udah flat. Gue pernah sama Ebel dapat tamu berat banget. Gue nggak tahu lagi moodnya lagi nggak enak waktu itu si tamunya. Maaf Bang Firza Idol, mungkin waktu itu lu lagi nggak enak badan mungkin. Oke. Jadi tamunya Bang Firza Idol waktu itu. Oke. Kita biasanya punya sense komedi cukup kuat, ya kan. Ebel juga selalu heboh. Hari itu Ebel nggak punya sense komedi kuat ya? Iya, Dia heboh. Dia heboh. Iya, oke. Dia heboh. Bener. Dia heboh. Komedi nanti kena nggak kena lempar aja dulu. Iya. Lalu. Nah, Firza mungkin lagi capek mungkin ya. Ebel tuh udah sampai gini bang, gini. Aduh, kata dia. Tiba-tiba Ebel gini. Karena Firzanya diem terus, gitu. Lagi capek mungkin. Itu salah satu podcast cukup berat sama gue. Tapi obrolan sih panjang, bisa sampai sejam. Tapi ya sudah, gue bahas karirnya dan lain-lain. Jadi untuk masuk ke komedi gue liat matanya gak bisa nih. Tapi Ebel masuk terus. Gue udah sampai injek kakinya. Jangan heboh. Cukup udah. Dia coba gimana nih? Di kamera loh. Gimana nih? Depan kamera gimana nih? Gimana nih? Kebetulan Firza juga. Gimana ya? Udah gitu. Kalau pembelaannya ya, kalau menurut gua, emang ada beberapa orang yang emang berkesenian ya untuk berkesenian aja. Iya betul. Mereka tuh nggak bukan gimana ya, lebih kayak ya udah emang gua ngelakuin musik ya musik aja. Iya betul. Film ya film aja. Iya. Makanya kadang-kadang kalau promo itu kan di luar zona yang mereka biasa lakuin. Betul. Sehingga mungkin nggak banyak yang tahu kayak kita nih. Iya. Kalau dilempar gimana nangkepnya nih? Iya. Kalau dilempar ngolahnya kayak apa nih? Bener. Kadang gitu juga nggak sih? Kadang-kadang. Iya makanya oleh karena kejadian yang tadi, gua bilang sama tim kreatif gua, pastikan si talentnya emang mau promo, bukan dari labelnya. Oh itu make Bisa jadi dong. sense. Gue lagi males anjir, gue nggak mau, tapi harus bro. Ya udah. Gimana lagunya? Ya gitu bro. Misal gitu. Iya, Tapi iya. Firza nggak gitu, tetap happy dia sebenarnya. Oke. Ya. Ya mungkin emang nggak biasa aja. Iya mungkin. Atau lagi capek aja. Lagi capek. Kadang kan waktu masa promo tuh banyak Panjang banget, gitu. panjang Bisa banget. sehari dia 3, mungkin radio 2, podcast 1 gitu. Nah ini mitos atau fakta yang lain nih. Work life balance itu mitos nggak buat pekerja-pekerja kreatif kayak kita tuh? Bisa nggak sih kita punya itu sebenarnya? Bisa sih, tapi tergantung orangnya menurut gua. Oh. Gua malah kalau seandainya terlalu banyak diem, nggak bisa. Kadang gua malah minta libur. Gua mau libur 3 hari, gua nggak mau tahu. Gua capek. Oke. Sehari, oke. 2 hari, kok gua nggak guna ya? Gua merasa nggak guna langsung. Jadi kayaknya memang udah tubuh gua diciptakan buat kerja sampai capek. Oke. Kerja sampai capek, baru tidur. Karena kan gue pernah syuting Titik Kumpul juga. Itu jam 8 malam, jam 9 malam. Bahkan sampai jam 1 bang. Sampai jam 1 pagi. Gue aja datang pas malam-malam itu. Gila nih anak-anak kerja dari jam Nggak 8. balance. Ya makanya kan. Iya. Lu ngerasa itu nggak sehat? Gue ngerasa itu nggak sehat, tapi tidur gue nyenyak jadinya. Karena? Capek. Oke. Karena capek. Karena kalau tenaga gue tuh nggak habis, gue bisa lama nonton YouTube. Bahkan aneh-aneh. Gue nonton buaya makan ayam.
Serius? Buaya tulangnya es udah lewat belum? Buaya tulang Gue es. gak pernah ada yang ngeliat ya, cuman gue doang ya. Gue berapa kali nanya tamu gue, lewat gak sih di TikTok lo buaya tulangnya es, buaya skoliosis. Buaya skoliosis. Oh pernah? Iya, akhirnya. Gue pernah. Iya, gue. Kayak Rian Balita. Kayak Rian. Kayak Rian. Dia bikin. Sorry. Dia bikin. Dia sendiri Rian Balita bikin? Gue yang nyuruh, dibikin. 7 juta yang nonton. Lo nyuruh Rian Balita jadi buaya skoliosis. Lo tahu dia punya kondisi kan? Dari lahir kan? Bang, serius bang, nggak percaya lu. Kok gue akhirnya nemu selama ini gue nggak ada orang lain yang ngelihat itu. Gue Pras. lihat. Dia mau masuk ke kolam kan? Iya, gue lihat. Iya, gue ngeliat. Dan lu ngakak begini. Enggak. Kasian itu buaya. Wah, kasian. Sedih banget kondisi buaya itu. Mana ada lo Rian? Si Rian? Iya ada Rian Balita kemarin. Nanti gue cek deh. Nah, nanti lihat. dicek deh ya. Lo nyuruh dia. Gue 7 nyuruh. juta. Yan, ini lu punya temen. Dari si spesies yang beda gue bilang. Terus dia ketawa. Thank you bang, kata dia. Serius. Orang dia udah berdamai. Thank you bang. Dia bikin 7 juta yang nonton. Habis itu dia dapat endorse susu apa? Susu. Ya gak tahu, biar lurus mungkin. Tapi karena kalau lo nggak kerja, lo akan jadi aneh-aneh tuh ngelihat yang aneh-aneh apa segala Iya macam. betul. Kalau jam kerja gue kurang, gue biasanya lebih banyak ngabisin waktu buat nonton YouTube. Terus ini makanan lo jaga juga. Kayak gue ngelihat ada video lo telanjang terus. Gak telanjang dong. Ya kan telanjang. olahraga lagi buka baju. Telanjang. Telanjang tuh lebih ke sampai semuanya bang. Iya, setengah telanjang. Setengah telanjang. Gue ngeliat lo setengah telanjang. Iya. Terus apa dari depan gitu tuh begitu. Betul. Biar pamer. Hah? Biar pamer badan. Olahraga gitu. kan? Olahraga. Berarti sekarang olahraga juga. Sekarang udah mulai kurang tapi dietnya aja. Minum air putih. Air putih. Iya, sering juga. Sering banget. Nah, gue habis bahas sama Ebel tuh ada ininya tuh, ada takarannya. Oh emang ada takaran? Ada. Itu berat badan lu dikali. Jadi berat badan lu berapa? Dikali 30 sampai 40 mililiter. Oh berarti nggak bisa sembarangan. Ya, itu pasnya minimal segitu. Kadang-kadang kita suka lupa minum air putih kan. Iya. Ya misalnya kayak lu lagi keasikan podcast atau ngobrol, lu lupa lo Kering, dehidrasi. lama-lama lupa aja gitu. Iya. Nah, air putih itu yang paling sering gua lupa kalau misalnya lagi kerja. Gue juga termasuk yang kalau udah kerja minum tuh kurang. Oke. Bahkan olahraga gue juga sengaja ngurangin air putih gitu. Oke. Tapi akhirnya dehidrasi sih. Nah, itu apa kerasa kering di bibir apa segala macam? Kering di bibir, kering di badan juga pasti ya. Nah, kadang-kadang jadi nggak bisa mikir tahu. Ya kan? Kayak ini gue udah kenapa ya kok gue agak-agak off gitu. Iya, itu gara-gara air putih emang. Ya banyak ya gara-gara dehidrasi juga gitu. Nah, lo tau nggak ada air minum dalam kemasan yang dia dimasak di suhu di atas 110 derajat. Kan biasanya kan kalau kita masak air di rumah 100 Iya. derajat Celcius. Betul. Makanya dia mendidih. Ini berapa? 110 derajat. Tambah 10 lagi. 10 lagi. Jadi bener-bener dia dimasak dengan suhu setinggi itu. Mateng semateng-matengnya mateng nih. Mateng semateng-matengnya mateng. Nih ada air minumnya nih, Mana, coba mana? masuk. Coba. Nah ini dia Pras nih. Nih Amidis nih. Bareng Ebel juga kita apa namanya? Minum ini. Kita minum ini. Berapa tadi bang? 110 derajat Celcius. Masa? Iya. Hah? Iya. Gue kirain masaknya biar masak aja. Kayak masak rebus, cetas. Anget nih. Makanya Pras. Minum. Jangan telan mentah-mentah, pikir masak-masak. Wih, makanya ada tuh masak air. Biar matang. Lo nyari ya? Lo sampai nyari ya? Lo sampai nyari ya? Masak air biar Amidis. Emang iya? Kayaknya bukan itu Gue deh. bikin tagline sendiri. Pakailah. Pakailah habis itu hilang. Nggak, dia tuh melalui proses namanya multifiltrasi. Itu apa, Bang, Habis itu maksudnya? disaring, difiltrasi berkali-kali dan didistilasi. Sehingga ada dia 0 ppm. Jadi tidak ada kontaminan apapun.
udah dimasak. Kenapa lo bisa ngelihat itu? Takut ada kontaminasi. Wih bener nggak ada. Gila. Bening banget sumpah. Oke, kita cobain ya. Wah. Sumpah dah. Ini kok enak banget ya. Wih. Terasa ini ya jernihnya ya. Karena udah disaring, udah dimultifiltrasi, didistilasi, Iya. 0 ppm. Wah, bener-bener sih Pras kalau menurut gue ya. Memang si Amidis itu tuh sangat-sangat pas banget gitu untuk kita ngobrol di sini hari. Jangan Iya. telan mentah-mentah Iya. pikir masak-masak. Gitu Pras. Gila bang. Gue kaget loh ini bang. Iya, iya, ya gitulah. Iya, Mungkin iya. next Setuju time gua. Ebel bisa digini-gini. Biar dia nggak usah ngomong, dia placement aja udah. Pokoknya Jangan lo pakai telan. ini lo diem aja udah gitu. Jangan telan mentah-mentah pikir masak-masak. Bener. Karena ini dimasak Dengan suhu 110 derajat. 110 derajat. Gokil ya. Langsung kenyang loh bang. Langsung kenyang. Baru lu makan gua. Iya, tadi lo minum sambil lo punya sih. jadi makanya agak kenyang. Si Ebel itu aslinya emang kayak gitu? Itu mitos apa fakta sih? Benar nggak sih dia orangnya kayak gitu? Nah itu bang, gue juga sampai sekarang masih menggali itu mitos apa fakta ya. Oke. Karena dari umurnya aja sampai sekarang gue masih ragu. Kita nggak ada yang tahu umur dia. Nggak ada yang tahu. Dia punya 3 KTP. Ini manusia apa sih nih? Iya itu dia. Ada yang 85, ada yang apa? Story tahun lahir maksudnya? Iya tahun lahir. Ada yang 85, ada yang 93, ada yang 91. Oke. Gue rasa dia lebih tua dibanding lu. Masa sih? Iya. Gue 84. Nah, gue rasa dia 70-an. Gue rasa ya. Ya coba ya, kalau kita lihat dari bentuk mukanya ya, dia abis nge-gym sih sekarang sih. Jadi agak lebih Jadi muda agak sih. lebih mudah kan. Sebelumnya kan dia kan implan rambut kan. Tahu. Nah dia tuh kan udah botak sampai sini nih. Oh. Dari bulu apa sih sebenarnya itu? Pala belakangnya. Kepala belakang, berarti belakangnya botak dong. Iya sempat botak belakangnya. Oh, apa bisa Dipindahin tumbuh lagi? Ke depan gitu. Oke. Nah, umurnya gak ada yang tahu karena KTP-nya ada 3. Yes, gitu. Kenapa bisa ada orang KTP-nya 3? Nah itu gua nggak tahu. Nggak Dia tahu tuh juga. pinter banget. Dia punya akal banyak sekali. Dia kayak kucing, punya nyawa banyak dia itu. Oke. Dia dari itu aja aneh. KTP 3 udah aneh. Gue punya cerita nih. Oke. Dia pernah ke Bandung. Oke. Dia pernah ke Bandung bareng gua. Terus naik mobil gua, nyampe di Bandung, baru nyampe di Pasteur. Pras buka sunroof lu Pras. Buat apa? Buka aja. Ini pertama kali gua ke Bandung. Oke. Dia ke atas sunroof. Ke atas sunroof. Bandung, ini pertama kali Ebel ke Bandung. Post story. Udah. Kita show stand up, main malam, terus ada orang pakai baju ini ojek online. Oke. Ebel katanya. Ebel lagi. Hah? Lu lupa sama gua, kata dia. Hah? Lu kan pernah tinggal di Bandung 6 bulan. Terus gue lagi meluk ya, gue lepas. Itu siapa? Iya, itu tuh. Itu masih jadi misteri. Iya, terus nyampe di hotel kan double bed. Gue langsung tidur. Tapi gue ngadep dia tidur ya. Terus dia tiba-tiba ke kasur gue. Bros, gimana ini bro? Gimana ini apa? Iya gimana ini apa Bel? Gue mau pernah tinggal di sini. Apa? Gue pernah tinggal di sini, di Bandung ini. Iya. Kalau bikin story kayak gitu tadi pagi, gak tahu. Tapi Ebel gue akuin orang yang sangat menyenangkan. Oke. Sangat menyenangkan, sangat baik sebenarnya. Bener. Walaupun banyak misteri di dalam ceritanya. Bener. Dari 10 cerita 12 jangan telan mentah-mentah. Bikin masak-masak. Tapi kenapa dia dipecat sekarang? Di goyang lidah. Kayaknya di hall. Ini ceritanya kocak juga bang. Sebenarnya nggak dipecat juga. Oh, nggak dipecat. Mau evaluasi. Oke. Mau evaluasi. Terus dia takut. Aduh apa sih? Iya. Terus Bel, besok bisa datang nggak Bel? Kita evaluasi buat goyang lidah karena kita mau bikin set baru gitu.
Nggak mau, kata dia. Kenapa sih? Pasti gue banyak salah ini, kata dia. Ya udah nggak apa-apa, evaluasi dulu aja. Enggak. Terus dia keluar dari grup. Sorry, bentar. Dia kabur ke Bandung nggak? Kerja lagi. Kerjaannya gitu aja udah. Makanya KTP-nya banyak. Gitu bang. Jadi keluar dari grup. Karena hanya takut dievaluasi. Takut evaluasi. Terus abis itu, lu kenapa sih keluar? Enggak, gue pasti salah. Sejam kemudian nelfon gue. Kenapa ya gue keluar dari grup ya? Aduh si Ebel kenapa? Kenapa sih lu? Aduh, evaluasi itu apa sih? Gua gak tahu deh. Gua gak tahu lagi deh, Bel. Makanya ya udahlah, sementara istirahat dulu, Bel. Nanti next time kita pasti akan bersama lagi, Bel. Kalau bisa berdua bersatu tuh gara-gara apa sih? Ada yang nemuin atau kayaknya awalnya gara-gara di MLI deh, Bang. Di MLI gue gabung MLI waktu itu, terus Ebel juga gabung MLI, sama-sama struggle kita. Oke. Terus dia tuh berkomedi natural dan bisa disuruh apa aja. Oke. Gue sebagai host pengumpan enak banget dia nyundulnya sebenarnya. Itu enak. Nah, lama-kelamaan konslet. Oke. Konslet. Pernah satu hari waktu itu, ini konslet pertamanya itu mulai dari ada konten di mana kita akan nge-shake ngeblender torpedo kambing. Memang ini bahaya menganggur nama acaranya. Oke. Jadi torpedo kambing kita blender, kasih susu, diminum. Torpedo kambing di blender. Terus baru opening nih. Halo teman-teman, hari ini kita akan bikin milkshake torpedo kambing. Makan aja. Dimakan sama dia. Torpedonya. Torpedo itu cuma satu. Torpedo kambing. Iya. Dimakan. Kan rencana di blender. Gue ulangi lagi, di blender. Kan lebih up lagi. Dimakan. Terus dia muntah. Terus dia muntah. Kita diem. Produser marah-marah. Di blender. Dia lagunya di blender ya. Tentu dia nggak nanya blender itu apa. Dia juga nggak tahu. Ya begitulah dia. Abis itu gue nggak tahu. Gue happy aja sama dia. Gue happy dia tuh sebenarnya komedinya itu emang natural ya menurut gua. Nggak ketebak, ledakannya luar biasa menurut gua. Tapi sekalinya kurang ya kurang banget. Iya. Dan mentalnya juga nggak sekuat itu. Ketika dia bikin salah dia takut. Oke. Itu kelemahan dari Ebel menurut gua. Lo di luar syuting tapi berteman sama dia? Sangat berteman baik. Sangat berteman baik. Ada kegiatan yang lo lakukan rutin sama dia, olahraga bareng apa Enggak, segala? kalau itu enggak enggak. Kalau itu Cuma berteman aja. Berteman aja. Walaupun sebenarnya lebih banyak ketemunya di lokasi syuting. Oke. Nah, ketika lo udah mulai naik itu, berarti fame udah mulai datang dong, ketenaran udah mulai datang dong. Orang udah sering ngajak foto di mall, di tempat-tempat lain kan. Iya, betul. Pada saat itu anak lo umur berapa tuh? Umur PWK awal-awal tuh. Pecah-pecahnya tuh. 6 tahun, 5 tahun kayaknya, 5 tahun deh. Gue tuh lagi mengalami fase di mana anak gue tuh berusaha memahami kenapa bapaknya dimintain foto di luar rumah. Betul, sama. Karena dia tuh nggak punya konsep itu. Sama. Kan yang namanya minta foto atau ngobrol di mall itu kalau kita udah kenal kan. Iya. Nah dia tuh nggak waktu itu dia nggak ngerti. Bingung dia. Bingung. Lah bapak gue kenal ini di mana? Iya. Bapak gue kenal. Lo ngalamin itu juga nggak? Ngalamin, sangat ngalamin. Oh. Sampai dia mulai di titik risih. Risih ketika bapaknya dimintain foto. Iya. Risihnya itu kejadian waktu gue nemenin dia tanding futsal di Depok. Oke. Jadi ada Gor Depok. Terus emang sedepok aja lah gitu. Sekota Depok. Rame banget emang bang. Terus gue datang orang kaget. Ada podcaster nih datang. Oke, Prasteguh datang nih. Nah, gue niatnya adalah mau nemenin anak gue, biar kerasa lah, biar nggak fatherless dianya. Oke. Iya kan. Oke. Terus gue temenin sampai ke kamar mandi karena penuh locker roomnya. Gue pindah ke kamar mandi buat ganti bajunya. Gue lagi megang celana dia bang. Anak gue masih pakai kolor. Oke. Berbondong-bondong orang masuk ke toilet itu. Oke. Bang, foto bang, foto bang. Anak gue panik. Terus gue foto megang celana dia tuh.
Tahu. Bang. Lagi bang. Ganti gaya bang. Aduh ganti gaya gila. Ganti gaya lagi. Berapa banyak gaya yang bisa lo pakai kalau ada celana kolor di tangan kiri ya? Terus anak gue pakai kolor diem begini nih. Terus kayaknya dia kesel. Sambil gue pakein matanya bener berlinang. Karena malu, malu dong. Dia udah masuk 8 tahun. Terus orang berbondong-bondong masuk ke toilet minta foto. Shock dia. Kalau di mall is okay, dia bisa pergi sama emaknya. Terus dia bilang, kalau papi nggak jadi podcaster atau artis gimana? Yang lu nggak makan dong. Nggak sekolah di tempat yang mahal itu. Masa nggak mikir ya? Masa nggak mikir? Lo mungkin nggak futsal nih hari ini. Nggak bola lo hari ini. Begitu. Paham sih. Karena, panik dia. Karena anak lu kan lebih gede dari anak gue ya. Betul. Jadi artinya mungkin mereka memproses itu seperti anak lo nanti gitu. Malu apa enggak, risih enggak kalau bapaknya dikenal publik, selalu dikait-kaitan sama dia, kan pasti ada kayak gitu-gitunya nanti itu. Iya, karena ternyata yang nonton podcast gue dari umur yang paling tua sampai yang kecil sekarang bang. Oke. Makanya gue harus ngurang-ngurangin kata kasar dan lain-lain. Istri gue selalu ngingetin itu. Karena waktu gue ke sekolah dia, bocil ini Pras Teguh. Oke. Dia tahu Pras Teguh, Pras Teguh. Yang ketawanya ini kan. Terus dia rame semuanya, kayak ngeliat monyet. Kayak ditangkep ya. Kayak ditangkep gua. Terus ya anak gua tuh tahu dan sering banget dia di sekolah. Kenapa sih dia nggak manggil nama Gohan tapi Pras Teguh? Jadi manggil nama bapak gitu. Iya. Pras Teguh, wih. Itu kayak mainan kita zaman dulu. Iya. Kan? Tapi sebenarnya sekarang kan udah nggak ada. Tapi terjadi ke anak gua. Dia mulai tersinggung. Dia namanya Gohan. Karena kan di sekolah dia itu nyampur ya, ada SMP, SMA, ya kan. Nah bocah-bocah SMA-nya yang sering, Pras Teguh. Diceng-cengin. Yes. Bukan dicengin sih, tapi dia, Pras Teguh. Dianya yang bingung. Gohan. Pras Teguh. Wadaw, gue bilang. Itu dia. Iya loh, itu kita nggak pernah tahu loh itu efeknya loh. Yes. Asli. Efeknya gimana gue nggak tahu. Iya. Dan artinya Gohan, jadi kayak gitu. Gohan sangat tidak suka dengan kamera kayaknya. Nggak suka dia. Karena ngelihat bapaknya sudah berada dengan kamera terus. Iya. Oke. Gue tanya Gohan mau ini nggak bikin iklan sama papi. Gue butuh talent anak soalnya. Nggak mau. Oke. Nggak usah. Dia sendiri ngomong. Enggak. Kayak iya. enggaknya itu emang takut. Enggak. Yang lain aja. Gitu. Iya. Dan dia emang cuma mau main bola. Karena dia tahu cerita gue gagal main bola. Gue dulu cita-cita main bola, terus gue gagal gitu. Dan kayaknya ini bisa gue kejar deh. Wah gitu. itu dalam juga tuh. Main itu musik, dalam bro. Iya, main musik gue sering banget. Kadang konser, gue ajak ke panggung, dia enggak mau dia. Dia mencari hal lain yang bapaknya belum bisa lakuin. Betul. Goks. Itu dalam dia. sih. Itu dia. Karena dia mau buktiin dirinya dia. Iya, kerasa gue 8 tahun loh itu. Iya. Karena gue main ke rumah lo juga, dia lagi bawa bola. Iya. Terus gue kan ini kan kencing di rumah lo kan. Pas gue masuk bakbok, dia lagi tendang-tendang tembok. Betul. Apa tendang bola ke tembok? Iya, bukan tendang-tendang tembok. Iya, tendang tembok. Kenapa? Diajarin ebel lo. Ya, tenang bola ke tembok. Setiap hari dia sekarang latihan bola. Setiap hari. Kenapa namanya Gohan? Gohan dari Son Goku, dari Dragon Ball. Dari Dragon Ball. Sebenarnya Gohan. Gohan itu tuh bahasa dari Turki. Gokhan. Iya, Gokhan. Ada K-nya. Sebenarnya iya. Gokhan. Kalau enggak ada tanda atasnya itu. Oke. Nah, artinya? Raja. Oh, I see. Artinya itu. Nah, kebetulan gue suka Dragon Ball, ya udah gue kasih Gohan. Dan ternyata tidak luput dari ceng-cengan. Oke. Sudah bisa Kamehameha belum bang? Gimana gue jawabnya? Belum dong. Masih 8 tahun. Ntar dia kasih bola semangat lu. Bola semangat. Ya. Dulu gue pernah dibohongin gue sama satu teman gue di grup pertemanan gue waktu gue SD. Yang itu gue pernah cerita yang lu yang bisa Kamehameha. Nah si Gohan mending bilang dia bisa. Menurut gue. Iya kan? Bang lu ngajarin yang aneh lagi. Masa gue kebeli waktu itu. Masa gue Gohan lihat ini.
Ini Gohan yang di Dragon Ball. Kamu mau seperti Karena gue kebeli Pras waktu itu Pras. Udah, Gohan udah terlalu pintar untuk sekarang pasti ngomong enggak lu terlalu Aduh. Jadi next buat Pras Teguh apa nih? Kedepannya lo mau ngapain? Lo mau bikin podcast lagi? Mau bikin apa nih? Iya, sementara ini kan gue lagi bangun kantor, Tuah Kreasi, lagi proses sudah 75%. Oke. Terus mungkin gue akan bikin sesuatu lagi di podcast gitu, karena Kejar Setoran kan lagi gue hold gitu. Dan mungkin kedepannya gue mengurangi beberapa podcast lagi. Oh ya? Yes. Oke. Gue bersyukur gue punya bisnis F&B bang. Iya itu enak banget bro. By the way. Cukup membantu perekonomian gue. Oh bener tuh? Iya, karena podcast ini ya cukup lumbung ya pasti ya, karena gue setiap hari gue punya program seminggu tuh gue tayangan gue 5. Berarti kan hampir setiap hari gue tayang. Sekarang bisa gue kurangin karena ada F&B ini, cukup mengurangi energi gue juga. Jadi gue bisa mikirin fokus buat Tuah Kreasinya. Tuah Kreasi bisa gue bikin lebih gede lagi dan gue mau fokus di dalamnya, karena gue lebih banyak kerja sama orang dibanding perusahaan gue sendiri. Iya, ya artinya kan lu hanya di hire, lu nggak punya equity di dalamnya kan? Iya betul. Sedangkan kalau Taburai, yang gue makan sama Panji tuh kesana. Iya. Itu kan lu ada kepemilikan. Betul. Jadi gedenya perusahaan, gedenya lu. Iya. Kalau ini kan lu kayak di hire orang, gedenya dia di sana. Betul. Kayak PWK kan gitu kan? Gua udah dari awal dia ngomong, gua udah yakin dia akan ke sana. Makanya gua Itu salah satunya. Itu salah satunya. Gua belajar banyak dari hal itu sih. Tapi lu nggak masalah kan? Maksudnya nggak masalah. Meskipun lu kok minumnya banyak. Nggak, walaupun lo bantu mikirin konsep segala macam, ketika lo lepas kan lo juga baik-baik, nggak ada masalah juga kan? Sangat baik-baik sekali bang. Oke. Dan dengan Gofar masuk nggak ada masalah juga? Nggak ada masalah, gue tetap ngobrol sama Bang Gofar. Beberapa konten harus ada yang bikin sama Bang Gofar juga kan, angkot gitu. Oke, karena dia mau walaupun belum kelar-kelar ya bang. Ya itu ada hal yang lo ambil juga lah lewat itu semua ya. Iya, dan Bang Gofar juga nelfon gua sebelum ngambil PWK gitu. Gimana bang gitu. Lu nyampe sih bang, gue bilang. Boom. Zarm. Oke. Nah, Taburai gue pernah kesana. Iya. Gue pernah makan juga. Anak-anak kantor semua udah pernah makan di sini. Terima kasih. Menurut gue enak banget. Ya. Kedepannya apa? Lo buka cabang lagi kah atau apa? Ya ini udah cabang ke-7 mau masuk ke-8 yang Bogor. Ya, lo franchisein atau semua milik sendiri? Mitra. Oh, ya. mitra. Jadi ya setengah-setengah ya. Oh, setengah-setengah. Beberapa orang juga salah ya menganggap franchise dan mitra itu sama. Oke, bedanya di mana tuh? Franchise kan lu beli putus kan ya. Oke. Kalau mitra itu yang ngelola gua. Oke. Gitu. Yang ngelola buat rasanya dan segala macam itu gua. Oke. Dan kita bagi hasil. Itu dia. Tapi tiap titik mitranya beda-beda. Beda-beda. Oh, I see. Iya, beda-beda. Cuman ada satu orang kaya yang mengambil 20 titik. Ah, yang bener lu. Serius. Yang bener. Cina kaya ini. Serius, Cina kaya banget dia ini. Oh iya. Gue sampai yang, jangan 20 dong kok. Gue bilang, kasih yang lain dong. Kasih yang pribumi dong. Pribumi juga mau kaya dong. Pribumi juga mau kaya dong. Tapi kan dia punya modal buat ngambil 20. Iya. Pasti kan modal di depan lumayan itu. Iya, tapi gue kasih 10. Gue kasih 10. Kasih 10. Kenapa lu nggak mau ngasih 20? Itu udah kebayang duit di depan itu kan? Enggak bang, banyak yang orang juga mau berkarya di F&B selain koko ini. Iya banyak. Pras itu lo gila lo jackpot sih. Tiba-tiba orang datang ngambil 10 aja udah di luar nalar sih menurut gue sih. Dia udah DP 10 bahkan. Dan gila udah Pras. cukup sama gue. Kok 20 jangan 20. Kasih 10 aja. Karena kayak yang di Surabaya, gue kerjasamanya sama Arif Alfiansa dan Arif Brata. Iya, gue ngeliat kontennya juga tuh. Iya, gue juga mau buka jalan buat teman-teman yang lain gitu. Oh, itu actually bagus. Karena gue nggak tahu ya sampai kapan begini gitu. Jadi podcaster gue nggak tahu sampai kapan. Apakah duitnya akan sampai tua begini terus. Terus ya kayaknya kita, yuklah kita bikin usaha gitu biar someday kita tenang gitu. Karena ada
Orang ada masanya, ada masa, ada orangnya. Benar, Menurut benar, gua, benar. Ketika masanya udah dateng, ngengong, Iya. nggak ada apa-apa, gitu. Tapi bagus sih. Ya artinya adalah meskipun lo sekarang dapat kerjaan banyak, nggak selamanya bisa sustain juga. Makanya lo Iya. harus nyiapin yang lain. Betul, gue malah makin gampang bang, makin banyak pekerjaan, gue makin gampang, takut gue. Takut terlena maksudnya. Takut terlena dan takut apakah ini terlalu puncak gitu. Oh. Itu yang gue takutkan. Gimana nih menstabilkannya gimana ya gitu. Makanya gue harus bikin sesuatu lagi. Makanya gue bikin F&B. Ini lagi jalan mau bikin parfum. Oh iya. Iya. Bikin parfum apa aja dah pokoknya. Seru juga ya parfum bau masakan Padang lo. Enggak dong. Ya? Oh enggak. Bang, enggak ada. Ya kan gue pikir parfum Taburai. Oh bukan. Ini tunjang. Bukan. Tapi bagus sih. Artinya kalaupun kita udah di puncak, kita juga jangan telan mentah-mentah. Jangan telan Kita mentah-mentah. harus pikir masak-masak. buat masa depan kita. Betul. Pras Teguh, thank you udah mampir ke sini. Sama-sama, Bang Terima Radit. kasih semua yang udah nonton. Terima kasih.